Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Winda Pratiwi, NIM 1905910 dari Prodi Sistem Telekomunikasi Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Purwakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengukur frekuensi menggunakan alat osiloskop. Osiloskop ini merupakan alat untuk memetakan gelombang. Nah, yang pertama kita mengukur menggunakan media simulator Circuit Wizard. Pada virtual instrument, kalian pilih osiloskop dan function generator. Function generator ini adalah untuk mengukur frekuensinya. Nah, pada function generator ada yang namanya frekuensi, yang jelas untuk mengatur frekuensi yang kita inginkan. Hanya saja di sini hanya bisa dari 0,3 sampai 3. Dan yang di atas ini, nah, adalah faktor pengkalinya. Jadi ketika frekuensinya 0,3 dan kita memilih 1, artinya frekuensinya adalah 0,3 Hz. Begitupun ketika misalnya yang 100, artinya berarti 30 Hz. Kita coba 10. Di sini juga ada 3 gelombang yang bisa diukur. Karena gelombang itu kan bermacam-macam, ada yang sinus, ada yang segitiga, ada yang kotak. Nah, ini adalah kita bisa mengukur dan pada kesempatan kali ini yang kita akan ukur adalah gelombang sinus. Maka kita pilih gelombang sinus. Di sini juga ada amplitudenya, yaitu untuk mengubah atau mengatur besarnya amplitudo. Pada osiloskop juga ada yang namanya channel A, channel B. Ini juga untuk mengatur posisi vertikalnya. Ini untuk memilih gelombang apa yang akan kita ukur. Kita pilih AC. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke prakteknya saja. Yang pertama, kita hubungkan prob positif atau prob merah dengan prob positif lagi. Kedua, kita pilih power. Kalau alat yang asli itu harus cek dulu ya kalibrasinya apakah bisa tidak. Lalu kita run. Nah, muncul kan gelombangnya, hanya saja masih belum terlihat jelas. Oleh karena itu, kita harus mengaturnya. Nah, ini udah cukup jelas. Nah, jika gelombangnya sudah terlihat jelas seperti ini, kita baru bisa mengukurnya. Ini sebenarnya untuk mengukur tegangan sih. Kalau kita mau mengukur tegangan, gelombangnya harus terlihat jelas seperti ini. Kalau untuk mengukur frekuensi itu sendiri, sudah kita sudah menemukannya, yaitu 0,6 Hz. Kalian juga, nah, ini gunanya untuk mengatur posisi nih. Tapi kita pilih 0,5 ya. Nah, ini tuh harus pas di koordinat ini. Sedangkan yang ini
horizontal posisi nih. Kalian mau atur untuk mengatur tegangan, tentunya kalian harus pas. Kita coba bandingkan dengan menggunakan hitungan manual. Apakah benar 600 mHz atau 0,6 Hz ini gelombangnya seperti ini? Caranya, untuk mencari frekuensi, kalian juga bisa menggunakan rumus I sama dengan 1 dibagi T atau periode. Nah, untuk mencari periodenya, pertama kalian lihat di sini nih. Di sini tertulis bahwa di sini tertera bahwa T per div sama dengan 250 milisekon. Setelah itu, untuk mencari T, kalian harus mengkalinya dengan div. Untuk mencari div T itu, menghitung kotak secara horizontal. Dari sini dalam satu gelombang. Jadi satu puncak, satu lembah. Dari sini sampai sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka T sama dengan 250 dikali 6 sama dengan 1500 milisekon. Nah, F sama dengan frekuensi 1 dibagi 1500. Namun perlu diperhatikan bahwa di sini kan milisekon ya. Kalian rubah dulu ke dalam sekon. Berarti dikali 1000. Kali 1000. Hasilnya 1000 dibagi 1500 0,6 Hz. Atau kalian bisa ubah lagi menjadi 600 mHz. Seperti itu. Nah, di oskiloscop ini juga selain menghitung frekuensi, kita bisa menghitung tegangannya. Caranya hampir sama. Yang pertama, kalian lihat V per div-nya berapa. Nah, kalian lihat di sini nih. Channel A sama dengan 5 V per div. Artinya V per div itu sama dengan 5. Kemudian kalian kalikan div-nya. Kalau untuk T itu secara horizontal, untuk V secara vertikal dari atas ke bawah. Dari sini, sini. 1, 2, 3, 4. Dikali 4. Maka sama dengan 20 volt peak to peak. Selanjutnya, kalian cari Vmax-nya sama dengan 20 dibagi 2 sama dengan 10 volt peak. Kemudian Vrms sama dengan 0,707 dikali Vmax-nya 10 volt peak sama dengan 7,07 volt. Nah, seperti itu. Selain menggunakan Circuit Wizard, kita juga bisa menggunakan web online, AK Demo,
Ini tampilannya seperti ini. Tapi di sini misalnya bisa mengukur gelombang sinus sama kotak square. Kemudian untuk menginput frekuensinya bisa kalian di sini batasnya dari 1 Hz sampai 1000. Sayangnya ketika 1 Hz kalian gak bisa hitung, gelombangnya nggak terlihat jelas ya. Di sini ada second diff-nya, volt diff-nya juga. Ini untuk oke. Kita coba 0,6 Hz, 0,6. Nah, untuk frekuensi yang kita hitung di circuit wizard tadi ternyata kalau di sini tuh tidak bisa. Jadi kita coba frekuensi yang lain. Kita coba 600. Nah, untuk frekuensinya sendiri kan sudah ketemu ya 600 Hz. Dan gelombangnya seperti ini. Mungkin kita bisa hitung tegangannya sama seperti yang tadi aja ya. V per div sama dengan itu 5 volt 5. Tadi caranya kita kali dengan vertikal 1 2 kali 2 sama dengan 10 volt peak to peak dan Vmax. Nah, V-nya 10 dibagi 2 berarti 5 volt peak, kemudian ini dikali 5 0,75 wait 3,535 volt seperti itu. Nah, untuk mengukur tegangan dan frekuensi pada osiloskop ini kurang lebih sudah cukup sampai sekian, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian setelah kita praktek tadi, bisa kita lihat bahwa jika kita menggunakan circuit wizard, kelebihan dari media simulator ini adalah prakteknya itu seperti asli gitu. Kita harus menghubungkan probe-nya terlebih dahulu. Kita harus mengetahui dari fungsi-fungsi dari tombol-tombol tersebut gitu. Yang mana hampir sama dengan kita praktek secara langsung menggunakan osiloskop yang asli. Jadi ketika kita belajar menggunakan osiloskop di circuit wizard, kita bisa tahu mana fungsi-fungsi ini tuh untuk apa, dan ketika kita nanti praktek secara langsung, kita udah tidak asing dengan tombol-tombol tersebut. Kita sudah bisa mengaturnya dan menggunakannya. Namun sayangnya di circuit wizard ini frekuensinya hanya bisa mengukur skala yang kecil. Ketika menggunakan skala yang besar, itu gelombangnya malah tidak terbaca. Sebaliknya, ketika kita menggunakan media simulator
oskiloscope ini di akademo.org ini secara online, frekuensinya itu harus besar. Malah kalau kecil itu malah tidak terbaca kan. Nah, itu salah satu kelebihannya, bisa mengukur frekuensi dengan skala yang cukup besar. Namun, tampilannya ini hanya sebatas grafik gelombang ini gitu. Dan juga kita cuma tinggal masukkan angka-angkanya. Secara praktek lebih kurang sama dengan Circuit Wizard. Di Akademo ini juga harus online, sedangkan di Circuit Wizard bisa secara offline. Seperti itu. Mungkin saya cukupkan sampai sini. Mohon maaf apabila penyampaian saya kurang dimengerti oleh kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.